Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mencari tanaman ciprukan untuk memenuhi permohonan dari teman lama saya yang tinggal di kota. Kebetulan dia membutuhkan tanaman ciprukan untuk pengobatan herbal yang dia lakukan. Karena di kota itu sudah sulit sekali untuk mencari tanaman ciprukan. Bagi teman-teman yang belum paham dan belum kenal apa itu tanaman ciprukan, nanti kita jelaskan sekaligus ya sekalian di kebun. Nah, teman-teman, untuk menambah semangat saya dalam membuat konten atau membuat video ini, saya minta tolong pada teman-teman untuk bisa mensubscribe, like, dan komen di video saya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saatnya kita ke kebun untuk mencari tanaman ciprukan. Oke, kita berangkat. Tanaman ciprukan itu sebenarnya adalah tanaman gulma atau tanaman pengganggu bagi petani. Jadi seringkali tanaman tersebut itu disingkirkan oleh petani. Ya, di sini lokasi yang akan menjadi area pencarian kita, di antara semak belukar yang tumbuh di kebun. Biasanya ada tanaman ciprukannya. Oke, kita cari. Nah, teman-teman, kita sudah temukan tanamannya. Jadi seperti ini tanaman ciprukannya. Yang menarik dari tanaman ini dan menjadi ciri khasnya adalah buahnya yang dibungkus dengan kelopak yang menggelembung seperti balon, berbentuk bulat dengan ujung yang meruncing. Jadi mirip seperti kertas tipis. Jika masih muda, warna kelopaknya berwarna hijau dan berwarna kuning jika buah sudah mulai matang. Jika sudah terlalu matang, maka kelopaknya akan berwarna kecoklatan. Ukuran buahnya cukup kecil ya, sekitar 1 sampai 1,5 cm. Yang berada di dalam kelopak ini. Yang kita cari saat ini adalah tanaman ciprukan yang masih muda, yang nanti akan kita ambil untuk kita pindah tanam ke dalam polybag. Kalau sudah tua kayaknya riskan untuk bisa tumbuh dengan baik. Kita lihat di daerah lain. Loh, malah nemu tanaman sirih Cina. Ini tanaman yang enak juga kalau buat dimasak. Barangkali di daerah sini juga ada tanaman ciprukannya. Tapi malah yang banyak di sini adalah tanaman sirih Cina. Ini sirih Cina ini bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk pengobatan herbal. Kayak saya yang sering kena asam urat ini, saya suka pakai sirih Cina untuk mengatasi asam urat yang saya alami. Rasanya itu cukup menyegarkan kalau dibuat untuk minuman atau dibikin jus. Oke, untuk tanaman sirih Cinanya nanti kita ambil sekalian. Mau kita bikin minuman supaya menghilangkan penat. Ya, kita temukan ini tanaman ciprukan yang masih muda.
Oke, kita ambil bareng dengan tanahnya ya, supaya tanaman tidak mudah untuk stres. Tanaman cipukan ini suka banget dengan tanah yang banyak mengandung humus. Di situ lebih mudah untuk tumbuh. Nanti akan kita ambil beberapa tanaman ya, 2 atau 3 tanaman ciplukan yang masih muda. Kita ambil sekalian dengan tanahnya supaya perakaranya tidak rusak. Ya, kita mampir sebentar nih ke ladang jagung yang disisipi dengan tanaman cabai. Ini terbersit di bayangan saya, ini kalau cabainya ditanam di depan rumah jadi tanaman hias, kayaknya unik sekali ya. Kalau di depan rumah itu penuh dengan tanaman cabainya. Oke, teman, ini sudah selesai mencarinya, sudah nyampe rumah. Dan ini hasil dari perburuan kita. Ada tanaman sirih Cina, ada tanaman ciplukannya. Dan lanjut kita langsung pindah tanam saja ke dalam polybag. Ya. Tetap kita sertakan tanah yang dari kebun. Ini supaya tanamannya tidak stres ya, sehingga cepat sekali untuk segar. Kalau hanya menggunakan akarnya saja, ini tanaman akan mudah untuk stres dan sulit untuk bisa tumbuh lagi secara baik. Tanah yang saya gunakan untuk media tanam ini adalah campuran dari pupuk kandang, sekam bakar, dan tanah gunung. Jadi saya anggap komposisinya udah pas lah untuk menanam ciplukan ini. Setelah ini nanti kita siram dan kita tempatkan di tempat yang teduh dulu ya. Tidak terkena sinar matahari dulu secara langsung. Nanti kalau sudah tumbuh segar, baru kita antar ke tempat atau ke rumah teman saya. Terima kasih teman sudah menemani saya mencari tanaman ciplukan, dan saatnya kita minum ramuan sirih Cina yang tadi kita ambil untuk menghilangkan capek-capek dan penatnya. Terima kasih dan sampai jumpa.